Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Menjadi seorang muslim yang baik senantiasa mengistiqomahkan sholat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan sholat sendiri atau munfarid. Hal ini telah dijelaskan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebutan bilangan 20 derajat dalam hadis tersebut yaitu tidak dapat dijangkau oleh akal. Selain itu, para ulama mengatakan angka 27 berarti mereka yang melakukan sholat berjamaah lebih unggul 27 sholat. Dari sumber yang sama, keutamaan sholat berjamaah lainnya yaitu disiapkan surga baginya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah terdapat beberapa ketetapan yang harus dipahami tidak hanya oleh imam tapi juga makmum. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dikatakan bahwa syarat menjadi makmum yang baik terdapat 11 kriteria, yakni syarat-syarat makmum mengikuti imam ada 11 perkara, yaitu 1. Tidak mengetahui batalnya sholat imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. 2. Tidak meyakinkan bahwa imam wajib mengqadha sholat tersebut. 3. Seorang imam tidak menjadi makmum. 4. Seorang imam tidak ummi, harus baik bacaannya. 5. Makmum tidak melebihi tempat berdiri imam. 6. Harus mengikuti gerak-gerik perpindahan perbuatan sholat imam. 7. Berada dalam satu masjid atau tempat berada dalam jarak kurang lebih 300 hasta. 8. Makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah. 9. Sholat imam dan makmum harus sama cara dan kaifiyahnya. 10. Makmum tidak menyalahi imam dalam perbuatan sunnah yang sangat berlainan atau berbeda sekali. 11. Makmum harus mengikuti perbuatan imam. Berikut penjelasan rinci syarat-syarat menjadi makmum ketika berjamaah. Pertama, harus tidak mengetahui atau tidak mengira bahwa sholatnya imam telah batal karena hadas atau karena yang lainnya. Karena jika ia mengetahui bahwa imam telah batal, kemudian makmum tersebut malah mengikuti atau melanjutkan makmumnya, maka jemaahnya batal. Kedua, tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya harus diulang karena tidak sah. Misalnya, makmum itu mengira bahwa sang imam bertayamum dalam kondisi banyak air. Ketiga, imam bukanlah seorang makmum yang berimam pada orang lain. Seperti ketika kita sholat, kemudian menemui dua orang yang sholat dan kita tidak tahu apakah orang tersebut imam atau makmum, maka dilarang mengikuti salah satunya tanpa berijtihad. Jika sudah berijtihad
dan telah menentukan imamnya ternyata dia seorang makmum, maka batal sholat makmum yang salah mengikuti imam tersebut. Jika tidak ada bukti bahwa yang diikuti bukan seorang makmum, maka sholatnya sah. Keempat, tidak bermakmum pada seseorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan menurut Al-Bujairimi dalam hal ini, jika imam tiba-tiba membaca pelan atau sir di waktu yang seharusnya membaca keras atau jahr, makmum harus meneliti apakah ia lupa atau menyembunyikan kesalahan bacaannya. Kelima, bagi makmum tidak boleh lebih ke depan daripada imam dalam hal tempat. Keenam, makmum harus mengetahui perpindahan imam atau rangkaian atau prakteknya. Ketujuh, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hira bila di luar masjid. Kedelapan, makmum harus berniat mengikuti imam atau menjadi jamaah. Kesembilan, sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama urutannya. Kesepuluh, bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang dikerjakan imam yang kelihatan buruk jika tidak mengikuti. Kesebelas, harus mengikuti imam walau kita menjadi makmum. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.